Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di channel Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 6 Madiun. Video ini berisi materi PAI di SMA 6 Madiun yang bisa anak-anak tonton kapan sudah dimanapun berada. Tentu saja sebagai pengganti pembelajaran kita di kelas. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dan menyapa kalian di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan, utamanya nikmat kesehatan. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas belajar kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah di minggu lalu kita bertemu melalui video conference Webex, maka pada pagi hari ini kita akan langsung belajar di bab 1. Yang mana dalam bab 1 ini berisi aspek Al-Qur'an, yang di dalamnya berisi tentang ayat-ayat Al-Quran, terjemah, tajwid, dan juga isi kandungan ayat, yang nanti juga akan kita hubungkan langsung dengan materi pokok pada pembelajaran ini. Pada bab 1 ini judulnya adalah berpikir kritis dan berdemokrasi. Berbicara tentang berpikir kritis dan berdemokrasi, Bapak saya yakin dua kata tersebut sudah sangat familiar dan sering kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Tetapi apakah dari kalian ada yang tahu apa itu berpikir kritis dan berdemokrasi? Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Infografis. Pada bab ini, gambaran yang akan kita capai nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari ayat dan juga arti kata beserta tajwidnya. Lalu kemudian kita memahami isi kandungan ayat. Kemudian asbabun nuzul. Lalu mempelajari hakikat berpikir kritis atau materi pokoknya. Dan yang terakhir adalah hafalan. Selanjutnya, target yang harus dicapai pada pembelajaran ini. Artinya apa? Pada pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak sekalian mampu 1. Membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan juga Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan fasih dengan disertai tajwidnya. Kemudian siswa mampu memahami isi kandungan ayat. Lalu siswa mampu memahami hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis, yang mana ini adalah materi inti dari bab 1 ini. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan soal baik uji kompetensi maupun penilaian harian. Pada bab ini nanti terbagi menjadi dua subjudul atau dua bagian. Yang pertama adalah Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190-191. Tadabbur. Coba anak-anak perhatikan sejenak gambar yang muncul di slide. Gambar apakah itu? Lalu setelah mengamati gambar ilustrasi di samping, bagaimana tanggapan Anda mengenai gambar tersebut jika dikaitkan dengan judul di atas tadi, yaitu berpikir kritis?
Untuk lebih jelasnya, maka kita akan simak ayat Al-Quran berikut ini. Satu ayat Al-Quran tentang berpikir kritis. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Sesuai dengan infografis di atas tadi, anak-anak diharapkan mampu membaca ayat dengan fasih dan benar, lalu nanti juga akan mempelajari tajwidnya. Maka dari itu, sebelum anak-anak membaca, terlebih dahulu Pak Faza akan membacakan ayat ini dan anak-anak diharapkan untuk menyimaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah contoh dari bacaan ayat dari Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Nah, nanti dalam membaca ayat ini, anak-anak sekalian boleh menggunakan metode membaca apa saja. Boleh menggunakan seperti yang telah saya baca tadi. Boleh juga memakai tartil. Bagi yang sudah pernah belajar atau mahir membaca tartil. Tartil itu yang biasanya menggunakan nada 3, 2, 1. Nah, atau juga boleh membaca dengan bacaan biasa atau tidak dilakukan. Nah, sedangkan untuk yang belum terlalu mahir, nanti bisa berulang kali atau mengulang video ini sampai anak-anak semuanya mahir dan mampu membaca dengan baik. Kemudian yang kedua, terjemah atau arti ayat Al-Quran. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Setelah ini nanti kita akan langsung mempelajari tajwidnya. Karena target kita adalah selain anak-anak bisa membaca dengan fasih dan jelas, anak-anak juga mampu mengidentifikasi tajwid yang terkandung dari bacaan berikut ini. Mengidentifikasi tajwid. Anak-anak bisa lihat di slide ada beberapa catatan di dalam tabel. Coba kita perhatikan. Di situ ada nomor, lafaz, hukum bacaan, dan juga alasan. Yang pertama, innafi. Lafaz innafi itu mengandung hukum bacaan gunnah. Alasannya yaitu terdapat nun syiddah atau ada dua nun yang bertemu langsung. Nun syiddah itu adalah nun yang bertasdid atau bertanda seperti angka 3 di atas. Yang kedua, wan nahari. Itu juga bacaan gunnah. Alasannya yaitu nun syiddah ada dua nun yang bertemu langsung atau ada huruf nun yang bertasdid. Yang ketiga, la ayatil liulil albab, yaitu bacaan idgham bila gunnah dan juga qalqalah. Jadi ada dua bacaan tajwid di sini. Yang pertama, la ayatil liuli, itu bacaan idgham bila gunnah.
Alasannya yaitu ada tanwin kasroh bertemu dengan lam. Lalu ada bacaan qalqalah, yaitu ulil albab, yaitu ada huruf ba dibaca mati di akhir bacaan. Yang keempat, ya mawwaku dawwa'ala. Terdapat bacaan idgham bila gunnah juga, yaitu ada tanwin fathah bertemu dengan waw. Kira-kira apakah anak-anak sudah paham atau masih bingung? Baik, kalau masih bingung, kita coba akan perjelas lagi pada slide yang berikut ini. Satu, gunnah. Tadi terdapat di tabel ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Di dalam ilmu tajwid terdapat beberapa jenis gunnah. Jadi ada banyak gunnah itu jenisnya. Yang antara lain ada gunnah mim dan nun bertasydid, ada idgham bi gunnah, atau ada juga idgham mislain, dan seterusnya. Namun khusus pada bagian ini kita hanya akan membahas tentang bacaan gunnah mim dan nun bertasydid. Gunnah adalah suara dengung yang keluar dari hidung, atau bisa dikatakan ketika ada huruf nun atau mim dalam keadaan bertasydid. Jadi ketika ada huruf mim atau nun yang di atasnya ada seperti angka 3 terlentang, itu namanya bacaan tasydid. Contoh, inna yang sudah saya garis bawahi terdapat huruf nun bertasydid atau bertanda tasydid. Nah, huruf nun yang bertanda tasydid itu disebut bacaan gunnah. Kemudian malikin nas juga terdapat huruf nun bertanda tasydid yang telah digarisbawahi itu. Kemudian summa terdapat huruf mim bertanda tasydid. Dan yang terakhir Muhammadun juga terdapat huruf mim bertanda tasydid. Jadi yang namanya bacaan gunnah itu adalah ketika ada huruf nun atau huruf mim yang bertanda tasydid, baik itu dalam keadaan fathah, kasroh atau dhammah, itu disebut bacaan gunnah. Selanjutnya, 2, idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah apabila terdapat nun mati, nun sukun, atau tanwin. Tanwin itu an, in, atau un, bertemu dengan dua huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan tanpa mendengung. Kalau gunnah itu mendengung, kalau bila gunnah itu artinya tidak atau tanpa mendengung. Jadi dalam bacaan ini nanti tidak boleh ada mendengungnya. Contoh, milladunka. Ketika kalian lihat tanda yang bergaris bawah, tanda ini, nah, terdapat nun mati bertemu huruf lam. Jadi ketika ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan lam, maka cara membacanya adalah dengan tanpa mendengung. Tidak boleh dibaca ming, itu tidak boleh. Membacanya adalah milladunka. Kemudian zikrul lil alamin. Nah, kalau tadi itu hukum nun sukun, kalau sekarang ini adalah ketika ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Di sini ada huruf ro berharokat tanwin. Nah, maka membacanya juga tidak boleh mendengung. Selanjutnya, famar rabbukum. Terdapat huruf nun mati bertemu ro. Ini juga tidak boleh dibaca mendengung. Misalkan famang rabbukum, itu tidak boleh. Harus dibaca, harus dihilangkan dengungnya. Famar rabbukum. Selanjutnya, ghafurur rahim. Ini juga ada tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. Ini juga tidak boleh mendengung. Ghafurur rahim, itu contoh yang salah. Membacanya adalah tanpa mendengung. Ghafurur rahim. Nah, itulah pembahasan mengenai tajwid pada Quran Surat Al Imran ayat 109 dan 110 ini. Kira-kira apakah anak-anak sudah jelas? Coba akan kita ulang sekali lagi. Tadi yang pertama ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Yaitu ketika ada huruf mim atau nun bertanda tasydid di atasnya, baik itu fathah, kasrah atau dhammah. Contohnya inna,
summa, inni, summi. Atau juga huruf yang berharokat lain, misalkan innu atau summu Muhammadun. Nah, itu semuanya adalah bacaan gunnah. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah tadi sudah dijelaskan. Ketika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadi dari sekian huruf hijaiyah yang berjumlah 28, itu ketika ada lam dan ra, itu adalah bacaan idgham bila gunnah. Baik, setelah kita mempelajari atau mengidentifikasi tajwid, kita akan melanjutkan pada arti kata per kata. Jadi masing-masing arti kata yang terdapat dari surat Al-Imran ini kita akan coba bahas. Yang pertama, inna fi khalqi, artinya yaitu yang sebenarnya di penciptaan, atau bisa diartikan sesungguhnya pada penciptaan. Kemudian as-samawat, artinya langit. As-samawat itu artinya langit. Lalu wal ardi, ardun atau ardi itu artinya bumi. Kemudian wakhtilafi, itu artinya pergantian. Kemudian al-laili, lail, itu artinya malam. Makanya kalau ada kata Lailatul Qadar, itu artinya malam Lailatul Qadar. Kemudian wan nahari, artinya siang. La ayatin, artinya sungguh menjadi tanda-tanda. Liulil albab, bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha, artinya mereka yang mengingat Allah. Kemudian qiyamang atau qiyam, artinya sambil berdiri. Wa qu'uda, artinya sambil duduk. Dan yang terakhir, wa ala junubihim, artinya dengan atau dalam keadaan berbaring. Itulah arti kata-kata per ayat. Selanjutnya yaitu isi kandungan ayat atau pesan yang terkandung dari Quran Surat Al-Imran ini. Dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit dan di bumi, maupun di antara keduanya. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, keagungan Allah, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib dan baik, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya masing-masing. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa sangat panjang dan sebaliknya, musim pun yang berbeda. Musim dingin, panas, gugur, dan semi. Juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah SWT bagi orang yang berpikir. Hal tersebut tidaklah menjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah SWT. Sementara itu, Quran Surat Al-Imran ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, atau disebut dengan ulul albab atau ulil albab. Jadi sekali lagi, ulil albab itu artinya adalah orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau berpikir kritis, yaitu orang yang berakal, yang selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah atau selalu berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulil albab ialah orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Kemudian asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab turunnya ayat. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda atau mengizinkan saya
pada malam ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Jawab Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Kemudian hakikat berpikir kritis. Nah, ini kita masuk pada materi utama, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi serta pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Secara Islam, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah atau informasi Allah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber serta menganalisa dan merenungi isi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan tindakan yang positif. Nah, selanjutnya, manfaat berpikir kritis. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita terbiasa berpikir kritis. Yang pertama, orang yang berpikir kritis akan memiliki banyak solusi jawaban dan ide kreatif serta mampu untuk berpikir rasional. Yang kedua, orang yang berpikir kritis akan mudah memahami pemikiran orang lain. Selanjutnya, berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel. Kemudian, berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Orang yang berpikir kritis akan lebih mandiri dan tidak selalu mengistimewakan orang lain. Artinya, orang itu akan lebih terbiasa menggunakan kemampuan sendiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Kemudian orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Karena orang yang berpikir kritis, dia akan cenderung berani melakukan sesuatu yang baru, tentu saja dengan persiapan dan strategi yang matang. Itulah ulasan mengenai Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Lalu selanjutnya, subbab yang kedua atau bagian kedua, yaitu membaca Quran surat Al-Imran ayat 151. Kalau yang pertama tadi atau bagian satu tadi adalah ayat 190-191, maka bagian dua ini masih di dalam surat Al-Imran, tetapi pada ayat 151. Tadabbur.
Coba anak-anak perhatikan ilustrasi gambar di samping. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian jika dikaitkan dengan judul di atas? Untuk materi yang kedua ini yaitu tentang berdemokrasi atau sikap demokratis. Nah, berbicara mengenai berdemokrasi, kira-kira apakah dari anak-anak sekalian sudah tahu apa itu berdemokrasi? Bagaimana penerapannya? Dan seterusnya. Oleh karena itu, coba kita akan resapi dulu materi yang berikutnya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ayat Al-Quran tentang berdemokrasi. Seperti pada bagian 1 tadi, maka kali ini Pak Faza juga akan mencontohkan bacaan Ali Imran ayat 159. Coba semuanya disimak, didengarkan dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim. Nah, itu tadi contoh bacaannya. Sama seperti ayat yang pertama tadi, anak-anak bisa menggunakan metode membaca yang bervariasi. Bisa seperti Pak Faza tadi atau juga tartilnya. Coba kita ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, bagaimana? Kira-kira bisa menirukan atau bisa membaca dengan jelas atau dengan fasih? Nanti bisa dicoba dan dilatih sendiri-sendiri di rumah. Baik, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya terjemah atau arti ayat Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 159. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita lanjutkan mengidentifikasi tajwid. Nah, di sini ada beberapa bacaan dalam tabel. Yang pertama, fabima rahmatim minallah atau fabima rahmatim mina. Ini adalah bacaan gunnah. Oh, ini maaf. Ini bukan gunnah ya, tapi bacaan idgham bi gunnah. Ini ada kesalahan dalam penulisan. Maaf, ini sekali lagi ini adalah contoh bacaan idgham bi gunnah. Alasannya itu ada tanwin kasrah bertemu dengan mim. Selanjutnya lintalahum lang faddu. Nah, yang saya garis bawahi ini yaitu bacaan ikhfa. Alasannya yaitu ada nun mati bertemu ta dan juga ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Kemudian faddon ghalidul qalbi. Yang saya garis bawahi ini faddon ghalido, itu adalah bacaan idhar, yaitu tanwin fathah bertemu ghoin atau non mati bertemu dengan ha. Kemudian lahum wasyawirhum dan wasyawirhum fil amr.
Ini adalah bacaan idhar safawi. Itu terdapat bacaan mim mati bertemu dengan huruf waw atau huruf fa. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini pembahasan lebih jelasnya. Yang pertama, idgham bi gunnah. Nah, tadi Pak Faisal sudah sampaikan, tadi salah ya penulisannya, bukan gunnah tapi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim dan waw. Bagi yang basicnya pernah belajar di ibtidaiyah atau di sanawiyah, ini tentu saja ini sudah tahu betul, sudah mengontok ya. Yanmu. Cara membacanya adalah dengan cara mendengung. Nah, kalau di surat yang pertama tadi itu idgham bila gunnah itu tidak mendengung, maka kalau idgham bi gunnah itu artinya adalah mendengung, atau kalau orang Jawa itu ngeremeng, hidungnya seperti bergetar. Contoh, mayyamal, terdapat nun mati bertemu ya. Nah, ini ya sudah di garis bawah ini. Nun mati ketemu ya, maka dibaca mendengung. Mayyamal, tidak boleh man ya'mal, harus mendengung. Kemudian yang berikutnya, min nahar, ini terdapat nun mati bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya azabum muhin, terdapat tanwin atau dumah tanwin bertemu huruf mim. Selanjutnya min khailu wala. Nah, ada tanwin atau lam berkasrah tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, jadi idgham bi gunnah itu adalah bacaan mendengung. Hurufnya ada 4 ya. Oke, selanjutnya ikhfa. Nah, ikhfa, apa itu ikhfa? Ikhfa adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu huruf dari sini, ta, sin, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Ini jumlahnya ada 15. Nah, cara membacanya yaitu dengan samar atau menyamarkan. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Mangsura. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan idgham bi gunnah, tapi ada perbedaannya. Ini disamarkan seolah-olah setelah membaca nun sukun itu langsung masuk pada huruf sin-nya, atau terdapat nun mati bertemu huruf sin. Kemudian ing kuntum, terdapat nun mati bertemu huruf kaf. Nah ini kalau kita perhatikan, sin dan kaf ini ada di sini. Nah, ini ada sin, ini ada kaf. Maka dari itu ini disebut bacaan ikhfa. Kemudian baldatun thayyibatu. Baldatun thayyibatu, terdapat tanwin bertemu huruf to. Nah, kalau tadi itu huruf nun mati, sekarang tanwin. Bisa dumah tanwin, fathah tanwin, atau juga kasrah tanwin. Selanjutnya salamun qaula. Ini juga terdapat tanwin bertemu huruf qaf. Baik huruf baik huruf to atau huruf qaf, ini semuanya sama ada di sini. Makanya ketika ada nun tanwin, nun sukun atau tanwin ketika bertemu salah satu dari ke-15 huruf ini, maka disebut bacaan ikhfa. Selanjutnya idhar. Idhar adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Kalau tadi ikhfa itu hurufnya ada 15, kalau idhar ini hurufnya ada 6. Berarti dari 28 huruf hijaiyah itu yang 15 itu miliknya ikhfa, sedangkan yang 6 miliknya idhar. Cara membacanya yaitu jelas atau harus dengan sangat jelas. Kita perhatikan contoh. Man amana, terdapat nun mati bertemu huruf alif atau hamzah, maka dibacanya harus jelas. Man amana, tidak boleh mang amana, itu salah, seperti ditekan. Man amana. Kemudian min haitsu, ini juga sama, seperti ditekan. Min haitsu, terdapat nun mati bertemu huruf ha. Kemudian azabun ghalidu,
Adzabun ghalid, terdapat tanwin bertemu huruf ghain. Ini ada dhammah tanwin bertemu huruf ghain. Ini juga ada di sini. Nah, udah nidaan khafiyya, ada tanwin fathah tanwin bertemu huruf kha. Nah, ini di sini ada. Maka kesemua ini termasuk adalah dari bacaan idhar. Baik, selanjutnya idhar syafawi. Nah, kalau yang tadi itu idhar atau biasa disebut idhar khalqi, idhar biasa. Kalau ini idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila terdapat mim mati atau mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, kita perhatikan perbedaannya. Kalau idhar biasa atau idhar khalqi itu adalah nun mati atau tanwin. Sedangkan kalau idhar syafawi bedanya adalah mim mati. Ingat, yang pertama tadi nun mati, kalau sekarang mim mati. Mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berarti dari 28 huruf hijaiyah itu dikurangi mim dan ba, berarti huruf idhar syafawi ada 26. Pokoknya selain mim dan ba. Cara membuatnya yaitu jelas dan tak berdengung, hampir sama ya dengan idhar khalqi tadi. Yang pertama alhamdu. Perhatikan, alhamdu. Alhamdu. Tidak boleh dibaca dengung. Misalkan alhamdu, itu salah. Mimnya seperti ditekan. Alhamdu. Nah, terdapat mim mati bertemu huruf dal. Kemudian an'amta, ini juga sama ditekan. Terdapat mim mati bertemu huruf ta. An'amta. Lalu lam yalid. Terdapat mim mati bertemu huruf ya, yang saya garis bawahi, dan juga walam yulad, tidak boleh dibaca mendengung. Lam yalid, walam yulad, itu salah, harus ditekan. Lam yalid, walam yulad. Nah, itulah tadi pembahasan dari tajwid pada surat Ali Imran ayat 159. Jadi ada 4. Yang pertama idgham bi gunnah, terus ikhfa, kemudian idhar khalqi atau izhar, dan yang terakhir adalah idhar syafawi. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan arti kata per kata. Nah, ini agak banyak ya. Baik. Yang pertama fabima rahmatin, artinya maka dengan sebab rahmat. Minallahi, dari Allah. Lintalahum, engkau berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya engkau faddon, artinya bersikap keras. Walidul qalbi, berhati kasar. Lang faddu, artinya sungguh mereka akan menjauhkan diri. Min haulik, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah. Fil amri atau fil amr, dalam segala urusan. Amrun, amr itu artinya urusan. Faida azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad. Fatawakkal ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Demikianlah arti kata-katanya. Kita lanjutkan. Isi kandungan ayat. Dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya. Karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona akan harta itu, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasulullah, bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena Allah telah memasukkan rahmatnya. Rahmat belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Kemudian di samping itu Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal. Jadi Rasulullah itu seringkali
ketika ada perkara itu pasti bermusyawarah dengan para sahabat. Meskipun beliau itu seorang nabi dan pemimpin umat Islam, pemimpin manusia, tapi beliau tidak pernah sekalipun memutuskan pendapatnya sendiri. Pasti beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu, karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri atau keputusan mereka bersama. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar itu perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ini materi intinya. Hakikat atau makna berdemokrasi. Demokrasi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan. Ada salah tulis ini. Terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang yang banyak atau rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Makna yang kedua atau pengertian yang kedua, demokrasi yaitu suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini, secara historis, demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Nah sebenarnya demokrasi dan musyawarah ini hampir sama ya, hanya beda istilahnya saja. Kalau demokrasi itu dari istilah barat, kalau musyawarah itu dari istilah Islam. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara yang terbanyak. Tetapi kalau musyawarah, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok atau tokoh masyarakat. Jadi ini jelas ya. Kalau demokrasi itu sistemnya lebih ke di voting, suara yang terbanyak itu yang mana, maka itu akan diambil. Maka yang suara yang terbanyak itu yang menang. Sedangkan kalau musyawarah itu lebih ke duduk bersama, membahas bersama, mengumpulkan berbagai pendapat untuk diambil satu pendapat atau satu hal yang paling baik dan paling bermanfaat. Musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian masalah dalam kehidupan di dunia yang mengalami perbedaan bahkan sangat berlawanan. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Nah ini. Selanjutnya, manfaat berdemokrasi. Ada beberapa manfaat dari sikap demokrasi, antara lain satu, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lembut. Kemudian kita harus berlapang dada, berperilaku lembut, bersikap maaf dan berharap ampunan Allah SWT. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah atau mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah tersebut. Kita selalu berserah diri kepada Allah SWT sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar atau usaha dan berdoa. Nah, selesai. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai bab 1 ini, yang mana tadi terdapat dua subbab atau dua bagian. Yang pertama tadi adalah Quran surat
Ali Imran 190-191. Kemudian yang kedua adalah tentang berpikir kritis, dan yang kedua adalah Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang berdemokrasi. Nah, nanti anak-anak bisa, apabila ingin lebih paham, bisa menonton beberapa kali tayangan video ini, baik dari cara membaca ayatnya yang benar dan fasih, kemudian identifikasi tajwidnya, isi kandungannya, kemudian materi intinya. Nah, nanti kalian bisa mungkin menyaksikan lagi atau mendownloadnya supaya lebih paham. Oke. Baik, itulah tadi materi yang bisa Pak Fazal sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti untuk apabila ada pertanyaan bisa anak-anak sampaikan melalui kolom komentar atau juga melalui grup WA-nya. Demikian yang bisa Pak Fazal sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.